Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini saya akan share mengenai tips manajemen bisnis ya. Ini penting bagi para pelaku bisnis dan khususnya bagi para pemula. Ini bisa menjadi bekal ya, terutama soft skill yang mengenai manajemen. Jadi selain untuk secara fungsional ya, manage atau mengelola bisnis, ini juga bisa menjadi salah satu komponen atau beberapa komponen ya untuk dimasukkan ke dalam proposal bisnis atau bisnis plan Anda. Ya, jadi yang akan dipelajari dalam prinsip-prinsip manajemen ini bisa dalam kerangka strategis ya digunakan sebagai bagian dari bisnis plan Anda. Oke, kita mulai. Ya, bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM ya yang masih menjalankan usahanya sendiri, atau sebenarnya lebih tepat kalau dalam cash flow kuadran Kiyosaki itu, ini bagi Anda yang masih di kuadran S ya, self employed. Jadi Anda masih belum punya tim, masih melakukan segala sesuatunya sendiri dari awal sampai akhir gitu ya, dari belanja, persiapkan, buka toko atau kedai atau gerobak, Anda melayani sendiri sampai tutup dan ya apa namanya mengelola customer mungkin belum ya, belum belum sampai kepada pengelolaan customer, Anda baru hanya sebatas melayani customer secara langsung gitu ya, ataupun online, offline atau online. Nah, Anda bisa merasakan sendiri ya. Dalam tahap awal mungkin Anda belum begitu repot, belum begitu sibuk ya, tapi seiring berjalan waktu ya, seiring perkembangan bisnis Anda ya, karena kalau Anda bagus nih dalam hal produk, dalam hal penjualan ya, maka bisnis Anda akan berkembang. Anda mendapatkan banyak orderan ya, akan apa namanya, volume penjualan Anda bertambah. Nah, seiring waktu, kalau Anda masih hanya sendiri, ya pasti akan merasakan kesibukan, repot ya, akan merasa repot dengan sendirinya. Nah, disinilah diperlukan tim ya. Secara alami juga ketika Anda mengalami hal ini, Anda pasti membutuhkan orang lain ya untuk membantu Anda. Apakah misalnya membantu dalam hal pengiriman, membantu dalam hal uh, melayani customer ya, atau menjaga toko dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ketika Anda sudah mulai punya tim, ya, Anda dituntut kemampuan untuk mengelola tim. Ya. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda sendirian, kira-kira Anda butuh teknik pengelolaan tertentu nggak? Pasti ya. Ketika sendirian pun kalau kita tidak kelola dengan baik, misalnya pengelolaan waktu, ya, pengelolaan pekerjaan, ya, dan hal-hal teknis lainnya kalau nggak Anda atur, nggak Anda kelola, pasti berantakan, ya, pasti berantakan. Ruangan pun kalau nggak Anda atur gitu ya, pasti kan berantakan, nggak enak dan bisa menghambat pekerjaan, ya, dan pada akhirnya bisa menghambat performa bisnis Anda. Oke, jadi intinya manajemen ini baik untuk Anda yang masih kecil atau masih sendirian maupun apalagi ya untuk Anda yang sudah punya tim yang banyak, punya perusahaan yang besar gitu ya, punya cabang di mana-mana, Anda pasti butuh manajemen. Anda pasti akan membutuhkan teknik-teknik manajemen. Nah, teknik manajemen ini bisa Anda coba create gitu ya dengan inisiatif atau dengan improvisasi Anda di lapangan. Nah, Anda juga bisa gabungkan dengan ilmu-ilmu atau teori-teori manajemen yang itu sebetulnya merupakan ekstraksi ya di lapangan, dari lapangan. Berasal dari lapangan, kemudian diolah, dikembangkan melalui pemikiran-pemikiran kreatif, ya, inovatif, sehingga
ini bisa dikembalikan ke lapangan untuk diaplikasikan ya, diimplementasikan. Begitu kira-kira. Nah, bayangkan kalau perusahaan Anda sudah seperti ini mungkin ya. Ini Anda tahu, ini kantor Apple ya, yang terakhir terbaru seperti ini dengan puluhan atau ya belasan ribu karyawan ya, dengan belasan ribu karyawan bisa Anda bayangkan bagaimana Anda mengelola karyawan sebanyak itu, mengelola perusahaan sebesar itu. Pasti dibutuhkan manajemen. Nah, kalau Anda sudah punya ratusan cabang misalnya kan, nah ini kan mau nggak mau Anda harus memanage dengan baik segala sesuatunya. Ya, segala sesuatunya. Apa yang harus di-manage? Apa saja wilayah-wilayah manajemen? Nah, kita akan bahas nanti ya, supaya Anda lebih mudah bagaimana caranya untuk memanage, untuk mengatur, untuk mengelola. Sehingga bisa lebih baik performa dari bisnis Anda ya. Nah, sebelum saya masuk ke tips manajemen secara aplikatif, kita kaji dulu ya sisi manajemen ini mengenai seberapa penting sih manajemen bagi kita gitu ya dalam kehidupan khususnya yang lebih luas. Nah, ternyata eh, kalau kita perhatikan ya manajemen ini Allah sudah eh, memberikan pelajaran kepada kita sebenarnya melalui ciptaan-ciptaannya. Salah satunya ciptaan bumi alam raya ini kalau kita perhatikan, kalau kita amati, kalau kita renungkan, subhanallah ya luar biasa. Di dalamnya ada manajemen yang perfect ya, yang sempurna. Di mana dalam sistem ya sistem tata surya itu ya itu tidak ada gesekan, tidak ada kerusakan dalam jangka waktu ribuan tahun gitu ya. Dan itu ada dalam wilayah manajemen ya. Itu menggambarkan kepada kita betapa pentingnya pengelolaan pengaturan ya. Nah, manajemen ini juga sebenarnya ilmu klasik ya. Sudah dilakukan beratus-ratus bahkan beribu-ribu puluh ribu tahun lalu mungkin ya. Ribuan tahun lalu ya. Sejak sejarah ditemukan. Nah, kalau kita perhatikan ini 2000 tahunan sebelum Masehi ya. Para raja di Mesir sudah mampu membuat bangunan seperti ini. Ya luar biasa. Nah, pertanyaannya apakah di sini ada manajemen? Ya. Kira-kira raja ini Fir'aun ini ya perlu manajemen nggak? Menggunakan manajemen nggak? Ya, untuk bisa membangun bangunan sebesar ini ya dan dengan bentuk seperti ini dan hingga sekarang nih puing-puingnya masih ada ya. Nah, saya yakin ini ada manajemen di dalamnya. Meskipun kita tahu ya dalam perjalanan sejarah bagaimana sistem manajemen mereka yang tidak memperhatikan human ya, yang tidak memperhatikan aspek human. Sistem di mana pada waktu itu masih berlaku sistem perbudakan, ya mereka semena-mena ya, para raja ini semena-mena mempekerjakan para budak untuk membangun bangunan seperti ini. Tapi dalam kerangka teknis pasti di sini ada leadernya ya yang memiliki visi untuk membuat bangunan sebesar ini, lalu juga para manajer ya dan tim eksekusi ya sudah ada bangunan kerangka manajemen meskipun secara nilai kemanusiaan itu termasuk manajemen yang tidak manusiawi ya tidak mengindahkan sisi kemanusiaan. Nah, coba Anda perhatikan ya gambar berikut ini indah banget gitu ya, indah sekali ketika kita lihat sebuah kamar di manage ya dikelola ya diatur minimal pengaturan dalam tata letak ya lalu juga pewarnaan gitu ya lalu juga secara fungsi juga ya dan lain-lain ya. Nah ini kan dampaknya apa membuat kita betah gitu ya membuat kita betah melihat betah berada di tempat ini merupakan bentuk lain dari manajemen ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam hal bisnis kembali ke bisnis, manajemen ini diperlukan sebagaimana di awal tadi saya sampaikan
bahwa ketika volume pekerjaan, ya ketika volume bisnis Anda semakin berkembang, ya, ini Anda membutuhkan cara, ya, membutuhkan cara bagaimana caranya untuk terutama ujungnya adalah meningkatkan profit kan begitu. Ya dalam bisnis itu ujungnya adalah bagaimana kita mendapatkan profit yang optimal kan begitu. Nah, hitung-hitungannya untuk mencapai profit yang optimal gimana? Kan kita tahu untuk mendapatkan profit atau laba atau untung yang optimal itu kita bisa lakukan dengan cara meningkatkan pendapatannya ya atau penjualannya kan gitu. Dan menekan sebisa mungkin biayanya ya atau yang disebut efisiensi. Jadi bagaimana kita melakukan efisiensi, penghematan biaya yang menekan beberapa biaya dan pada akhirnya nah ini salah satu ya. Salah satu kunci dalam manajemen itu efisiensi gitu ya. Ini salah satu prinsip ya. Jadi cara berpikir orang manajemen itu bagaimana caranya kita melakukan ujungnya, kalau ujungnya bagaimana caranya kita mengoptimalkan hasil akhir ya atau tujuan akhir. Nah, lalu kita lihat prosesnya. Di prosesnya kita gimana caranya bisa melakukan efisiensi sehingga tadi dengan efisiensi ini hasilnya efektif gitu ya. Nah, dua hal ini sebenarnya yang menjadi kunci dasar dalam bisnis, efisiensi dan efektivitas. Selalu ini harus ditanamkan mindsetnya orang manajemen itu ya gimana caranya kita bisa melakukan efisiensi terhadap berbagai sumber daya ya dan bisa menghasilkan atau secara hasilnya nanti bisa efektif gitu ya. Nah, tujuan berikutnya ketika kita bisa mengefisiensi biaya yang pada akhirnya menjadikan profit kita optimal. Nah, ini kan secara entitas perusahaan akan berpengaruh pada pertumbuhan ya. Kalau profitnya besar atau banyak, ini otomatis ya pertumbuhan dari bisnis kita bisa kita dapatkan. Oke. Dan gimana caranya juga tadi selain untuk bertumbuh juga untuk berkelanjutan. Ini jadi dasar pemikiran para manajer ya, orang-orang manajemen. Ya, disinilah pentingnya atau masuk ke dalam wilayah strategic management ya. Strategic management. Perangkat strategis ya dalam manajemen. Gimana kita secara strategis ya mengelola bisnis ini, perusahaan ini. Oke. Nah, kita bisa lihat perusahaan-perusahaan dengan logo di layar ini ya. Nah, ini menurut Gary Hamel dalam bukunya ya, dia mengatakan bahwa sebenarnya inovasi terpenting ya dalam bisnis modern di abad ini itu adalah manajemen katanya begitu. Jadi manajemen ini adalah inovasi terpenting ya dalam bisnis. Nah, oke. Bisa kita bayangkan ya, perusahaan-perusahaan sekelas misalnya PT Telkom ya, bagaimana bisa membesar itu tak lepas dari peran ada orang-orang kunci ya, ada orang kunci yang jago dalam hal manajemen ya. Selain kenapa? Karena gini, sebesar apapun keuntungan gitu ya yang diraih, misal karena memang produknya bagus gitu ya, lalu penjualan banyak, namun ketika penjualan banyak, order banyak ini kemudian kita kewalahan dalam hal manajemen, nggak bisa mengelolanya, pasti akan lama-lama jatuh juga gitu ya, lama-lama akan jatuh. Jadi ini memang manajemen ini seperti apa ya, seperti airnya gitu ya kalau dalam tubuh kita gitu, yang yang harus ada atau darahnya gitu ya, yang harus ada sehingga kita bisa tetap
hidup gitu, tetap berjalan, bahkan tumbuh, berkembang gitu ya. Nah ini jadi fenomena dan sering dibahas di mana-mana ya. Mengapa banyak pengusaha pemula itu gagal? Sekarang banyak anak-anak muda yang mulai membangun usaha, merintis usaha, ya, tapi nggak bisa bertahan lama. 3 bulan, 6 bulan, ya, tutup, ganti bisnis lagi, atau setahun, 2 tahun, tutup. Memang nggak mudah ya. Memang tidak mudah. Dan eh, ini apa namanya, kegagalan kegagalan dalam bisnis ini sebenarnya termasuk modal gitu ya. Nah, kalau saya sarankan, kegagalan ini adalah harusnya dimasukkan secara mindset itu sebagai modal ya. Jadi kita harus berinvestasi dulu ya, berinvestasi finance ya, dari sisi keuangan, lalu berinvestasi ilmu, ya investasi aset lainnya gitu ya. Eh, dan termasuk investasi kegagalan. Jadi memang harus melewati itu gitu ya. Namun bagi yang berpikir strategis dan berpikir manajemen, bagaimana caranya kita bisa meminimalisir kegagalan kan itu. Bagaimana caranya itu poinnya. Bagaimana kita bisa meminimalisir kegagalan ya. Apakah itu bisa dilakukan? Bisa ya, bisa. Kita dari awal harus punya kerangka berpikir strategik ya. Berpikir manajemen, pengelolaan gitu ya. Bagaimana strategic manajemen itu dilakukan? Ya, sebenarnya sederhana ya, menjawab 3 pertanyaan: di mana, kemana, bagaimana, gitu ya. Kemana itu visi kita berarti. Mau seperti apa nanti? Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan gitu ya. Nah, setelah kita tentukan visi kemana, itu tujuan kan, itu apa namanya, visi ya. Lalu kita mencari apa namanya? Kita kembali dulu. Setelah kita tahu visinya, kita harus mencari tahu dulu sumber daya, apa yang kita miliki. Kondisi real saat ini yang kita miliki. Dan kita berpikir apa yang harus kita miliki berarti kalau belum kita miliki. Nah, itu pertanyaan di mana untuk mengcapture uh, kondisi, mencapture sumber daya, apa yang kita punya, ya, apa yang kita siap apa namanya, kelola gitu ya. Dan apa yang belum kita punya yang harus ada gitu. Nah, baru setelah itu, setelah kita tahu visi dan kondisi, nah baru kita merancang berbagai cara. Ini yang disebut strateginya gitu ya. Bagaimana? Bagaimana strateginya? Nah, strategi ini harus tes dan ukur. Ya, asumsi, tes, ukur, asumsi, tes, ukur. Ya, itu. Dan ini diperlukan pengulangan gitu, diperlukan pengulangan. Makanya ketika asumsi, tes, yang pertama ternyata gagal, ya ukurnya ternyata gagal, oke. Apa namanya, kita ulang lagi ke tahap awal, asumsi lagi. Asumsi ini plan maksudnya ya, planning. Nah, ternyata ya dari hasil penelitian saya dan para ahli itu beberapa faktor penyebab dari kegagalan pengusaha pemula itu adalah biasanya dari banyak kebocoran tadi. Ya, tidak bisa melakukan efisiensi, bocor. Kenapa? Nah, ini karena pemula itu biasanya anak-anak muda ya kebanyakan yang masih semangat, lalu mengutamakan gaya gitu ya, daripada fungsi gitu ya. Jadi mengedepankan gaya dan ingin diakui ya, aktualisasi dirinya sangat tinggi ya. Ingin diakui, ingin dipuji, ingin dilihat orang banyak bagus gitu ya. Karena tidak terkendali pengeluaran biayanya. Ya, di awal dapat penghasilan banyak, lalu berikutnya foya-foya, ya beli segala macam, ya beli untuk kemewahan, yang sebenarnya belum butuh gitu ya, nggak penting-penting amat gitu, tapi karena tadi demi gengsi akhirnya dibeli habis ya, atau ingin dikatakan keren dan usaha perusahaannya cepat besar, banyak karyawan, oke, hire karyawan, ya karyawan yang padahal dia lupa ya, atau nggak tahu bahwa
gaji karyawan itu adalah merupakan komponen fixed cost, ya biaya tetap yang harusnya dalam manajemen fixed cost itu diminimalisir sebisa mungkin, ya. Fixed cost itu diminimalisir sebisa mungkin. Sementara variable cost dimainkan. Nah, itu caranya. Variable cost dimainkan artinya apa? Kalau kita pengen hasil pancingan paus yang lebih besar, kita harus kasih umpan yang besar juga. Nggak bisa pakai cacing gitu ya untuk uh, memancing ikan paus yang besar. Ya, itu dimainkan. Jadi hitung-hitungan harus ada hitung-hitungannya. Oke, banyak kebocoran dalam arti juga berarti lemah dalam hal controlling pengendalian. Nah, ini yang paling paling pelik dalam manajemen ini, ya. Mengenai tadi gaya hidup, ya. Nah, ini sebenarnya soft skill ya, soft skill. Jadi, manajemen ini 80% menurut saya soft skill ya, yang dominan menentukan. Nah, lemah controlling ini apa maksudnya? Seseorang kalau dalam hal visi bisa jadi jago gitu ya. Tapi ketika eksekusi, kemudian eksekusi itu membutuhkan jangka waktu lama, nah kadang si pemimpin atau si manajer ini enggak enggak mengontrol gitu ya. Bisa karena alasan malas atau malu atau segan gitu ya untuk apa namanya proses controlling ini, proses kendali ini, mengawasi, mengendalikan, lebih ke mengendalikan sebenarnya controlling ya. Tak ewuh gitu ya, segan. Nah, inilah yang pada akhirnya menyebabkan manajemen nggak efektif gitu, nggak berhasil ya. Dan ujung-ujungnya sebenarnya ini kalau dirunut lagi, ini adalah disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan ya. Soft skill kepemimpinan ini sangat penting ya dalam manajemen. Menjadi intinya ya. Nah, mengutip dari pernyataan John C. Maxwell, salah satu pakar manajemen dunia ya, dia mengatakan level bisnis Anda itu tidak akan pernah melebihi level kepemimpinan Anda. Ya, jadi salah satu kunci keberhasilan dalam manajemen ya, dan khususnya dalam bisnis itu kepemimpinan. Leadership Anda harus diperkuat ya. Nah, bagaimana Anda memperkuat leadership? Nah, mudah-mudahan nanti di sini ya, karena ini bagian dari manajemen leadership ini Anda bisa upgrade ya, bisa upgrade sisi leadership Anda dengan tips-tips nanti yang akan diberikan. Baik, apa sih manajemen? Nah, sekarang sudah mulai langsung ke pemahaman mengenai manajemen. Jadi apa sih manajemen? Anda sudah lihat tadi ya, tentang bukti-bukti kalau kita bisa memanage maka akan lebih teratur tentu ya, akan lebih rapi, akan lebih bisa bertumbuh, berkembang, bahkan akan bisa bertahan lama, ya berkelanjutan bisnisnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau didefinisikan kurang lebih seperti inilah rangkumannya ya, rangkuman dari berbagai ahli, paling tidak bisa dirangkum seperti ini. Jadi manajemen itu ilmu dan seni. Jadi ada ilmunya, ya ini yang di-create oleh para ahli, biasanya begitu. Dan seni ini dari para praktisi, ya. Jadi harus kita gabungkan antara ya, apa namanya ilmu dari akademisi atau para ahli pakar dengan tips-tips di lapangan atau hasil ya rangkuman nggak biasa disebut best practice ya dari lapangan dan juga visi gitu ya, visi ke depan ini juga untuk konteks sekarang ini diperlukan ya selain ilmu dan seni ini dalam bekerja dengan dan melalui orang lain, jadi ada tim berarti kan gitu. Manage ini kan memanage tim secara apa namanya konteksnya itu dalam hal bekerja dengan dan melalui orang lain. Jadi kita terlibat di dalamnya bersama tim, bersama orang lain untuk mencapai tujuan. Nah itu kan, jadi mencari cara gitu ya untuk bagaimana caranya si tujuan ini bisa tercapai dengan proses yang efektif dan efisien gitu. Ya sehingga benar-benar nih tujuannya itu benar-benar tercapai. Gimana caranya? Ya dalam prosesnya kita harus lebih efisien. Itu menjadi pekerjaan dari
atau dalam manajemen ya. Nah, sebagai rangkuman juga saya ketengahkan kata-kata kunci dalam manajemen yang ini merupakan intisari lah ya, intisari dalam manajemen. Pertama, dalam manajemen itu pasti ada tujuan. Ya, pasti berkenaan dengan tujuan. Lalu juga berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas. Lalu juga di dalam manajemen, nah ini yang penting yang ketiga nih ya. Dalam manajemen itu selalu gunakan proses berpikir sistemik ya. Proses sistem itu kita tahu ada input ya, ada input masukan berupa sumber daya, bahan baku ya. Lalu diproses ya. Dan dari proses itu menghasilkan output. Nah, rangkaian ini yang harus di-manage gitu ya. Oke. Jadi ini wilayahnya. Wilayahnya. Input, proses, output. Input, proses, output. Cara berpikirnya orang manajemen harus seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Input, proses, output. Selalu mempertimbangkan itu. Bagaimana caranya output ini efektif? Ya, untuk efektif harus efisien. Bagaimana caranya efisien? Kan gitu di inputnya. Untuk output juga tidak hanya bergantung kepada proses, tapi bergantung kepada input. Input yang baik akan lebih mendapatkan output yang baik, betul? Input, nah yang luar biasa itu input yang jelek, gitu ya. Bisa nggak nih, input yang jelek, tapi diproses dengan baik, menghasilkan output yang baik. Ya, apakah bisa seperti itu? Silakan ya. Lalu berkenaan juga dengan sumber daya. Jadi apa yang kita kelola ya sumber daya, gitu ya. Terus yang jelas secara harfiah juga manage ini artinya mengelola, mengatur, ya, dan kepemimpinan. Ya, ini kunci-kunci dalam keberhasilan sebuah manajemen. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana memanage perusahaan? Bagaimana memanage perusahaan? Nah, tips dari saya ini, ya, tips yang utama dari saya ini. Pertama, kuasai soft skill. Kuasai soft skill. Nah, ini kuasai soft skill ini nggak mudah ya. Dan nggak lama gitu. Nggak mudah dan butuh waktu cukup lama. Kenapa? Karena bukan hanya knowledge yang diperlukan. Untuk skill itu tidak cukup knowledge. Untuk mendapatkan skill itu Anda harus berlatih. Ya, Anda harus melatih berulang-ulang. Nah, ini kan butuh waktu untuk bisa menjadikan sebuah skill. Anda terampil, ya terampil itu Anda udah kuasai benar-benar ya. Anda nggak menggunakan proses berpikir neokortex lagi, thinking lagi gitu ya. Anda sudah kalau terampil itu udah terekam di memori ya di otak reptilian brain, otak bawah sadar ya. Sehingga Anda bisa melakukan dengan cepat gitu, dengan mudah, dengan tepat gitu ya. Kalau sudah merupakan skill. Lalu hard skill, nah hard skill juga butuh waktu untuk dipelajari ya dan dilatih. Dan fungsi manajemen. Kenali ini. Ini tiga hal ini intinya ya, tiga hal ini. Anda kuasai soft skill management, kuasai hard skill management, dan kuasai fungsi-fungsi dasar manajemen. Oke, saya akan coba bahas satu persatu, dimulai dari soft skill dulu. Nah, ini butuh penjelasan cukup detail berikutnya nanti ya di video berikutnya nanti akan saya bahas mengenai ini khusus untuk video pertama ini ya sebagai pembukaan akan dibahas secara umum dulu ya secara global mengenai tiga bahasan ya yaitu soft skill management, hard skill management dan fungsi manajemen. Baik, untuk soft skill ya soft skill management saya mencatat paling tidak 1, 2, 3, 4, 5 hal ini penting ya. Ini yang terpenting. Selain ini silahkan Anda tambahkan, Anda perluas lagi ya, Anda kembangkan lagi, Anda cari lagi soft skill yang berhubungan dengan manajemen ya. Namun minimal 5 soft skill ini Anda kuasai ya. Pertama visi. Nah, visi ini ada kaitan erat dengan analisis ya. Jadi pertama visi ini seorang manajer harus punya visi ke depan dalam arti apa nih tujuan yang ini capai gitu ya. Nah, tujuan yang ini capai itu kan tidak semata-mata tujuan. Artinya apa? Maksudnya tujuan yang bagaimana nih, yang baik gitu ya, yang oke gitu, yang keren gitu ya. Nah kan gitu. Ini
tentu berhubungan dengan wawasan ya dari seseorang atau dari manajer ini, dari pimpinan ini, keluasan ilmu, keluasan wawasan, pengetahuan ya, eh, imajinasi ya. Ini yang turut menentukan bagus atau tidaknya sebuah visi ya. Hebat atau tidaknya sebuah visi, besar atau kecilnya sebuah visi. Nah, orang-orang yang punya leadership tinggi, dia visinya sangat-sangat tinggi ya. Dia memiliki standar visi yang sangat tinggi. Dan dia meskipun dia belum tahu apakah dia bisa mengeksekusi atau tidak, yang penting visinya besar gitu kan. Nah, itu biasanya orang-orang besar itu lahir dari visi yang besar. Karena dia berani dan punya visi yang besar, ya. Nah, lalu kemudian soft skill yang berikutnya soft skill analisis. Bagaimana cara menganalisis? Nah, ini dibutuhkan pemikiran ya dan teknik-teknik tentunya. Nanti akan diberikan bagaimana teknik analisis yang sederhana ya tapi powerful. Lalu teknik komunikasi. Nah, ini juga penting. Teknik komunikasi. Bagaimana Anda mempengaruhi melalui komunikasi yang efektif kan gitu. Bagaimana Anda mempengaruhi dari mulai lingkungan terdekat ya, lingkungan internal, misalnya tim Anda, bagaimana Anda mempengaruhi tim Anda untuk bisa bekerja dengan baik, ya. Lalu bagaimana juga tim internal ini bisa bekerja dan juga bisa mempengaruhi market, gitu, ya, mempengaruhi pasar. Oke. Lalu juga selain itu, ya, selain komunikasi juga motivasi. Nah, bagaimana Anda bisa memotivasi diri Anda, dimulai dari diri, ya, lalu memotivasi tim, yang untuk bisa bergerak maju mencapai target, mencapai tujuan, gitu ya. Dan yang ketiga, soft skill yang berikutnya bagaimana Anda membangun tim, ya. Nah, ini kan saling berkaitan ya, antara di dalam membangun tim itu pasti ada motivasi, ada komunikasi, gitu ya. Ada visi, bagaimana Anda mengkomunikasikan visi Anda, gitu ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini soft skill. Ya, harus Anda kuasai dan nanti saya berikan beberapa tips, beberapa teknik-teknik untuk meningkatkan soft skill ini. Nah, berikutnya fungsi. Berkenaan dengan fungsi, inilah yang banyak dipelajari ya. Kalau yang banyak dipelajari di perkuliahan atau di akademik biasanya membahas ini dan kurang membahas soft skill, padahal justru 80% atau lebih ya yang menentukan itu di soft skill-nya ya. Lebih menentukan di soft skill-nya. Oke, kalau pemahaman tentang fungsi ini relatif lebih mudah untuk dilakukan ya atau dipelajari. Nah, yang pertama dalam fungsi manajemen itu ada yang namanya planning. Ini secara proses ya. Di awal kita merencanakan dulu, membuat perencanaan ya. Ini rangkaian manajemen, tidak akan terlepas dari ini ya. Dari sekian banyak pendapat para ahli, saya menggunakan POAC ini karena ini yang paling simpel, paling sederhana dan mencakup keseluruhan ya. Yang pertama kita membuat perencanaan. Nah, perencanaan kan berarti berhubungan dengan visi, berhubungan juga dengan analisis, betul? Ya. Bagaimana Anda membuat rencana pasti tidak terlepas dari visi. Oke? Perencanaan itu bicara visi ke depan. Ke depan mau seperti apa, gitu ya. Tadi kemananya dulu. Nah, ini kemampuan ini kan harus dilatih ya. Karena nanti Anda tidak hanya bicara perencanaan, Anda harus membuat breakdown ya, dirunut, nanti didetailkan, di breakdown. Nah, ini bicara breakdown ya. Setelah saya pelajari manajemen ini ya, dari S1 kemudian S2 ya, ternyata saya menemukan salah satu benang merah dari manajemen ini. Saya bisa katakan bahwa manajemen itu adalah salah satu skill ya untuk membreakdown proses ya. Jadi saya ulang, intisari sebenarnya dari manajemen itu adalah bagaimana kita bisa membreakdown proses. Intinya itu, breakdown proses. Pasti dalam memanage apapun ya, dalam hal manajemen bicara breakdown proses ya. Jadi kembangkan kemampuan Anda dalam membreakdown berbagai proses ya yang Anda lakukan.
Jadi tinggal breakdown aja. Nah, dari breakdown itu Anda gimana injeksikan ya efisiensi dan efektivitas di setiap lininya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, itu di tahap awal planning, kemudian setelah rencana ditentukan, nah bagaimana Anda mengorganize dengan cara membangun tim ya. Anda komunikasikan gitu ya, Anda komunikasikan planning Anda tadi kepada tim ya. Lalu Anda buat struktur ya, struktur dari organisasi Anda. Tentukan Anda misalnya pemimpinnya, lalu si B, si C, si D sebagai apa, job desk-nya ya. Dibuat struktur. Nah, ini rangkaian dari dari manajemen ya. Lalu berikan job desk-nya ya, berikan target waktunya, berikan target pencapaiannya. Oke, itu mengorganize. Ini dibutuhkan komunikasi dalam hal ini. Oke. Nah, lalu actuating ya. Di actuating ini setelah Anda tadi baru dalam kerangka strategis, planning dan organizing. Nah, tataran implementasinya actuating. Start. Oke, mulai saat ini ya. Mulai saat ini kita eksekusi ya, jalankan. Oke, berjalan. Nah, ketika ada berjalan, Anda butuh controlling di sini. Ya. Ketika sudah berjalan, Anda butuh controlling yang berikutnya. Jadi Anda mengendalikan itu kan berarti Anda harus melihat, mengawasi. Ya, ketika ada di tim Anda yang belok ke kiri padahal harusnya lurus, Anda tarik lagi. Ya, Anda peringatkan, Anda latih lagi gitu ya. Nah, kan ini butuh motivasi. Gimana caranya menjaga actuating ini tetap berjalan sesuai role, sesuai tujuan, Anda harus motivasi. Oke, kebayang ya. Nah, ini permainan manajemen, dalam tanda kutip permainan manajemen. Oke, Anda kendalikan terus sampai betul-betul tercapai gitu tujuannya. Visinya itu ya tercapai. Oke, ini bicara tim juga berarti kan gitu. Nah, berikutnya terakhir, nah ini proses ya terus-menerus seperti ini. Nah, terakhir hard skill. Apa hard skill? Oke, nggak kelihatan. Terakhir human ya. Hard skill ini sebenarnya nggak pure hard skill ya, ada soft skillnya juga begitu, ada soft skill tapi ada wilayah hard skillnya yang lebih besar, terutama di finance, pengelolaan keuangan. Nah, pengelolaan keuangan ini pasti tidak terlepas dari soft skillnya, justru soft skillnya yang menentukan ya, 80% lah kira-kira gitu. Dalam arti soft skill finance ini bagaimana kita mengendalikan keinginan kita, kebutuhan ya, dalam hal pengambilan keputusan. Nah, analisis ini berhubungan dengan pengambilan keputusan. Bagaimana kita memutuskan untuk membeli, ya, bagaimana keputusan untuk menunda, membelinya seberapa banyak, ya gitu. Apakah ini merupakan kebutuhan atau keinginan? Nah, ini yang merupakan soft skill dari keuangan, ya. Kalau hasilnya misalnya tentang pembukuan, ya. Pembukuan, menjurnal itu lebih kepada soft skill meskipun tidak terlepas dari hard skill ya, tapi tidak terlepas dari soft skillnya. Nah, ketika kita mencatat, membukukan, nah itu hard skillnya yang dimaksud seperti itu. Lalu marketing juga selain soft skillnya juga ada hard skillnya ya. Bagaimana misalnya teknik di lapangan ketika mengelola marketing ya untuk membuat berbagai media campaign ya, lalu ketika mengelola event misalnya gitu ya, ada bagian-bagian yang hard skill ya, secara pemberkasan gitu ya dan lain-lain. Nah, operation juga, kalau operation ini lebih kepada hard skill-nya ya, meskipun tetap semuanya tidak terlepas dari soft skill-nya ya. Ya, hal operation misalnya bagaimana operation ini kalau untuk yang jasa operation ya, kalau untuk yang produknya barang biasanya produksi ya, disebutnya produksi. Oke. Untuk produksi jelas ya membutuhkan hard skill, bagaimana memproduksi sebuah barang, produk ya dilakukan dengan tangan, dibuat dengan tangan gitu ya. Itu wilayahnya hard skill. Lalu human juga
ya dalam hal hard skill-nya itu bagaimana pengelolaan orang-orangnya gitu ya. Jadi memang tidak terlepas dari soft skill-nya, yang wilayah yang hard skill kanan ini tetap ada soft skill-nya. Namun ketika ini kita rangkai gitu ya, ketika ini rangkai baik soft skill maupun hard skill-nya dan fungsi manajemennya ya. Ketika Anda menguasai tiga wilayah ini, maka Anda akan ya memiliki skill manajemen ya. Skill manajemen inilah yang perlu Anda tingkatkan, Anda upgrade. Oke. Nah, di video berikutnya nanti akan dibahas mengenai soft skill, kemudian fungsi dan hard skill manajemen secara detail, lebih detail lagi ya. Jadi silahkan lanjut ke video berikutnya.